Halo Sobat Ekspor, selamat datang dalam diskusi eksklusif kami dengan tema yang sangat relevan bagi para eksportir dan pelaku bisnis global, yaitu solusi logistik untuk meningkatkan daya saing ekspor. Bersama kita hari ini dan ada Kepala Sekolah Ekspor kita yaitu Bapak Dr. Handito Juwono. Selamat datang Pak Handito. Oke Pak Handito, dalam dunia bisnis ekspor nih, daya saing produk di pasar internasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas, tetapi juga oleh efisiensi logistik. Tantangan-tantangan seperti biaya tinggi, infrastruktur yang belum merata, dan proses pengiriman yang kompleks masih menjadi penghalang bagi banyak pelaku usaha di Indonesia. Nah, bagaimana menurut Pak Handito nih, logistik dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global ini? Ya, memang urusan logistik ini menjadi urusan yang sangat penting, sangat strategis ya, karena bagaimanapun perdagangan internasional, ekspor katakan begitu, itu kan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain. Nah, di sana ada proses pengiriman barang, penyimpanan, penggudangan, dan berbagai hal yang lain yang terkait dengan logistik. Nah, komponen biaya logistik ini sangat besar, ya tergantung pada jenis barangnya ya, tetapi memang komponen sangat besar dan ini sangat menentukan daya saing dari satu produk ketika masuk ke pasar internasional. Ketika biaya logistiknya mahal, seperti kita alami di Indonesia masih mahal sekali biaya logistik karena apa? Satu, ketersediaan sarana transportasi dan gudang di berbagai daerah itu masih belum sesempurna seperti di pelabuhan-pelabuhan utama di Jakarta, di Surabaya, dan sebagainya. Daerah-daerah yang jauh dari Surabaya dan Jakarta tentu saja mempunyai biaya logistik yang lebih mahal, biaya transportasi lebih mahal. Bahkan ada istilahnya itu pengiriman barang dari Maluku atau dari Papua, bahkan juga dari Kalimantan ke Surabaya atau ke Jakarta, itu bisa lebih mahal dari biaya transportasi dari Jakartanya sendiri ke China, ke Singapura, ke Hong Kong, dan sebagainya. Dan ini tentu saja membebani biaya. Jadi ekspor kita kemudian mempunyai biaya lebih mahal dan mengurangi daya saing kita. Jadi ini persoalan penting yang perlu kita pecahkan. Oke, nah kira-kira nih Pak, apa saja sih Pak tantangan utama yang dihadapi pelaku ekspor dalam hal logistiknya, terutama di Indonesia ini Pak? Ya, buat pelaku usaha Indonesia memang tantangan utamanya satu adalah tentu saja transportasi ya. Kita sudah bersyukur beberapa tahun terakhir ini transportasi darat Indonesia maju pesat, pembangunan jalan Trans Java, Trans Jawa, Trans Sumatera, juga pembangunan jalan di berbagai pulau-pulau yang lain itu sangat membantu. Demikian juga pembangunan pelabuhan, bandara di berbagai kota sangat baik. Tentu saja dari sana harus ada penghubungnya juga ya. Kalau ada jalannya tapi truknya nggak ada, ya masih ada masalah lagi gitu ya. Kalau ada bandaranya tapi pesawatnya nggak ada yang menerbangi, ya masih masalah lagi. Kapal apa lagi? Ada pelabuhan-pelabuhannya, tapi kalau nggak ada kapal yang menyeberangi atau menghubungkan pelabuhan-pelabuhan tadi kan juga jadi masalah. Belum lagi nanti ketika dikirim dari satu daerah, satu pelabuhan, di sana barangnya perlu disimpan dulu, misalkan katakan ikan dari berbagai daerah di Indonesia bagian timur, bagus. Ketika mau dikirim kan nggak bisa langsung dikirim begitu saja. Seringkali harus dikumpulkan dulu di cold storage, yang kalau cold storage-nya belum tersedia, nah nanti ada jadi masalah lagi gitu. Nah, hal-hal begini tentu saja perlu kita benahi. Jadi yang pertama adalah membangun sistem logistik nasional yang lebih baik, yang lebih bisa mensinergikan semua komponen. Yang kedua juga memang mengoptimalkan, mengaktifkan simpul-simpul logistik di berbagai daerah, di berbagai pelosok Nusantara ini perlu dilakukan. Dan tentu saja ketika mau berbanyak ini rute-rute kapal, rute pesawat, rute truk gitu ya, sehingga membuat yang mau kirim barang jadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat kan begitu. Hal begini saya rasa
menjadi tantangan-tantangan besar buat kita. Lalu bagaimana nih Pak Andito, peran teknologi dalam membantu memecahkan masalah logistik dan meningkatkan efisiensi bagi perusahaan yang ingin mengekspor produknya? Ya, pemanfaatan teknologi, apalagi teknologi digital itu sudah mulai diterapkan dan kita sudah banyak menikmati lah. Contoh ya, kalau kita bicara tentang pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain kan gitu ya. Cari truk aja sekarang sudah ada aplikasi memudahkan kita cari truk ya. Mau jam berapapun asal di daerah-daerah yang ketersediaan truknya banyak memungkinkan. Bahkan kemudian tracking dari perjalanan truknya dari tempat satu ke tempat yang lain, bahkan dari kapal pun juga bisa di tracking barangnya ada di mana gitu ya, sehingga memudahkan kita bisa memonitor, bisa menyiapkan proses pengiriman dengan lebih baik kan gitu. Juga pemanfaatan teknologi dalam hal ya tadi contohnya cold storage tadi. Cold storage di berbagai daerah bisa dioperate dari tempat yang remote, dari pelabuhan penerima, katakan barangnya mau dikirim ke Surabaya atau ke Jakarta gitu ya, dari daerah-daerah. Kita bisa remote melihat tuh bagaimana keberadaan cold storage, baik yang stay di satu pelabuhan atau kalau kemudian nanti barangnya yang sudah frozen tadi dimasukin ke dalam kontainer, kontainernya dikirim ke pelabuhan tujuan. Kita bisa monitor itu. Hal-hal seperti ini saya rasa menjadi tantangan, tetapi sebenarnya ini bukan hal yang sulit untuk kita aplikasikan. Kita ini negara yang dengan mudah bisa mengadaptasi kemajuan teknologi. Memang tantangannya kemudian bagaimana semua pelaku usaha bisa memanfaatkan ini. Nah, teknologinya sudah tersedia, tapi bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Nah, lalu bagaimana nih Pak, solusi apa nih yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendukung efisiensi logistik bagi pelaku ekspor agar produk Indonesia lebih kompetitif nih Pak? Nah, bagaimana dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo sekarang? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membuat agar biaya logistik kita kemudian bisa menjadi lebih hemat, lebih murah, agar daya saing dari produk Indonesia, apalagi di pasar luar negeri, juga menjadi lebih baik, kan begitu? Apa saja yang perlu dilakukan? Ini tentu saja kita punya pandangan, punya ide, punya pendapat gitu. Tapi jangan hanya cari masalahnya ya, jangan hanya cari tantangannya, cari usulan solusinya. Jadi saya ingin ajak teman-teman sekalian untuk mengembangkan gagasan-gagasan bagaimana caranya kita memperbaiki sistem logistik nasional dan kemudian membuat biaya logistik menjadi lebih murah agar daya saing produk Indonesia lebih besar. Nanti gagasan tadi, pendapat-pendapat tadi kita sampaikan kepada pemerintah sehingga pemerintah kita menjadi punya masukan banyak dari kita semua dan kita bersama-sama membangun sistem logistik nasional yang lebih baik dan meningkatkan ekspor kita. Oke, luar biasa sekali nih Pak Andito. Terima kasih sekali lagi nih Pak Andito atas diskusi yang sangat inspiratif ini Pak. Nah, semoga wawasan yang dibagikan dapat membantu para eksportir dan para pelaku usaha di Indonesia. Terima kasih banyak juga kepada para penonton yang telah bergabung bersama kami. Dan bagaimana nih menurut teman-teman semuanya nih, apa sih solusi logistik untuk meningkatkan daya saing ekspor ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan buatlah review video atas tema tersebut berdasarkan pendapat masing-masing. Lalu upload juga ke sosial media kalian masing-masing. Terima kasih dan salam ekspor.